Oke, welcome guys, kembali lagi dengan saya di channel Vlogger Official. Kali ini saya akan membahas tentang konten pinjol lagi atau aplikasi pinjaman online. Nah, beberapa waktu lalu ada rekan kita yang menghubungi saya. Dia mengatakan bahwa dia diteror oleh DC pinjol. DC itu atau debt collector dari pinjol itu mengancam menyebarkan datanya ke semua kontak HP-nya. Nah, kok bisa ya teman-teman? Yang perlu teman-teman ketahui di sini aplikasi sebenarnya hanya bisa mengakses kontak darurat saja atau nomor yang telah kita kaitkan, kita telah masukkan ke dalam aplikasi. Cuman ternyata teman-teman ada aplikasi pinjol yang bahkan dapat mengetahui semua kontak yang ada di HP. Kenapa demikian? Karena ketika teman-teman masuk ke aplikasi itu, jika ada tampilan seperti ini, teman-teman langsung mengkonfirmasi atau mengizinkan. Nah, di sini ada keterangan kami perlu mengakses informasi dari semua aplikasi diinstal oleh pengguna, daftar kontak semua diperoleh oleh aplikasi, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman mengkonfirmasi, teman-teman mengizinkan, secara otomatis maka semua kontak dari handphone teman-teman itu teman-teman berikan akses ke pinjol, dan disitulah langkah mereka atau cara mereka mengambil atau mengakses kontak yang ada di handphone kita. Nah, semua kontak HP dihubungi DC pinjol sebar data tanpa terkecuali teman-teman. Ya, kita harus atasi dengan cara subscribe teman-teman. Subscribe, subscribe, bantulah. Di sini teman-teman tak perlu khawatir, sebab yang harus teman-teman lakukan hanya simpel saja, hanya gampang saja, yaitu teman-teman tinggal menuju ke pengaturan aplikasi. Silahkan mulai dari sini atau langsung ke pengaturan bisa. Teman-teman masuk ke bagian izin. Nah, di sini untuk izin, teman-teman ketika membuka aplikasi otomatis terizinkan itu adalah kontak, penyimpan, dan telepon. Maka di sini teman-teman harus menolak atau merubah izin tersebut dengan cara klik kontak terus tolak. Begitu juga dengan penyimpanan dan teleponnya, silakan untuk klik tolak, teleponnya juga ditolak. Dan kemudian teman-teman untuk bagian hapus izin jika aplikasi tidak digunakan, itu sebelumnya dia dengan tampilan seperti ini, itu teman-teman silakan aktifkan agar supaya ketika aplikasi ini sudah dikeluarkan, maka izin dari aplikasi ini pun, baik izin akses lokasi, akses kontak, telepon, penyimpanan, itu akan nonaktif gitu ya. Setelah seperti ini, silakan teman-teman menuju ke bagian aplikasi. Dan ketika teman-teman buka aplikasinya, teman-teman masuk dengan keterangan, teman-teman masuk dengan nomor telepon yang sudah teman-teman buat, dengan akun yang teman-teman buat. Kemudian teman-teman menuju ke bagian pengaturan dan hapus data dari pengaturan di aplikasi itu, data berkas. Kalau sudah, teman-teman menuju ke bagian pengaturan juga. Di situ teman-teman cari data aplikasi pinjol yang sudah teman-teman pinjamkan itu, dan teman-teman hapuskan datanya, data penyimpanannya dihapus. Tapi sebelum itu teman-teman harus menuju ke file berkas internal dulu. Teman-teman menuju ke file berkas internal, penyimpanan internal, kemudian masuk ke Android, media, dan teman-teman cari profil yang tulisannya com.wp.wadah. silahkan teman-teman hapuskan foldernya, karena semua data yang data akses dari aplikasi itu ada di sini. Setelah teman-teman hapus, setelah sudah, baru teman-teman hapus data yang di aplikasi di pengaturan itu ya, wadah, kemudian ke penyimpanan, hapus data, lalu teman-teman paksa berhenti. Ini jangan lupa ya, ini paksa berhenti, harus paksa berhenti supaya aktivitas dari aplikasi ini berhenti di handphone teman-teman. Setelah sudah, itu uninstall saja teman-teman, uninstall saja. Nah, kemudian setelah ini aplikasi pinjol itu akan tetap menghubungi teman-teman melalui kontak teman-teman dan juga kontak yang tertaut gitu ya. Tertaut itu kontak darurat, karena yang tadi kita lakukan itu hanya khusus supaya mereka tidak bisa mengakses seluruh kontak kita yang ada di HP. Tapi untuk kontak darurat yang kita kaitkan dan juga nomor kita, masih mereka bisa hubungi gitu ya. Nah, agar supaya teman-teman terjauh dari spam, dari telepon-telepon yang bahkan satu hari 45 kali telepon itu, teman-teman tinggal install aja aplikasi Truecaller ya. Ini aplikasinya. Di aplikasi ini ada fungsi yang bisa menolong kita, yaitu bagian pemblokiran. Di sini teman-teman silakan blokir untuk
nomor spammer. Jadi nomor spammer ini adalah nomor yang selalu menelpon kita, satu hari itu bisa sampai 45 kali telepon. Itu secara otomatis tidak masuk ke handphone kita dan tidak bisa mengganggu aktivitas kita. Kemudian blokir nomor yang tersembunyi, blokir nomor dari luar negeri, dan blokir nomor yang tidak ada di buku telepon. Jadi nomor DC itu tidak usah disimpan di kontak teman-teman, silahkan dihapus, bahkan bisa teman langsung blokir aja di kontak. Kemudian aktifkan blokir nomor yang tidak ada di buku telepon. Secara otomatis kalau nomor yang masuk telepon kita namun tidak terdaftar tidak tersimpan di kontak kita, maka nomor itu tidak akan tembus teleponnya ke HP kita. Semoga berguna ya teman-teman tutorial ini dan membuat kita lebih tenang. Intinya teman-teman harus tenang, hadapi dengan ketenangan, dengan kepala dingin, sebab semakin kita emosi, semakin kita tenang, itu DC lebih gampang mempengaruhi kita dan lebih gampang mengatur-ngatur kita, bahkan sampai membuat kita depresi teman-teman. Jadi harus tenang, sebab apa? Sebab DC itu hanya sekedar mengancam saja melalui chatting saja, terutama aplikasi pinjol yang ilegal itu ya. Nah, sampai di sini dulu. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan saya menyiapkan kolom komentar. Saya mengaktifkan kolom komentar, nanti tuliskan di situ, otomatis nanti akan saya jawab. Kalau misalkan sudah privasi, silakan hubungi IG saya, nanti DM di IG. Itu ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam YouTuber, nanti berjumpa di konten selanjutnya. Konten cara mengatasi bagaimana cara supaya DC pinjol tidak men-share data kita atau menyebarkan data kita di medsos, gitu ya. Sedangkan untuk cara mengatasi agar supaya DC tidak menyebarkan data di WA ada sebelumnya, silahkan ditonton aja. Oke.